gejala-gejala ini sebenarnya dari awal sudah kita bisa rasakan nggak sih? Betul, tentu dari awal kita pernah membuat satu video ya Pak ya, kalau ngecek kita pernah ngecek itu kan pertama dari getaran, yang kedua dia biasanya kalau kayak gini jebol seperti ini kan dia kan kondisi transmisi itu kan pasti goyang. Nah, ketika dia masuk gigi D gitu, dia ada muncul bunyi ketika dia jalan, kemudian direm Pak, ada bunyi cetok sebelah kiri. Bicara mobil matic sama manual, umumnya yang lebih sering kena cepat itu matic. Assalamualaikum, Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Media. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Mas Ardi. Ya, Pak Taufik mau mudik Pak. Medan. Ya teman-teman, gimana? Nah, ini kalau bicara mudik dan bicara akhir tahun ya. Iya, akhir tahun nih, banyak kawan-kawan mungkin yang mau ikut mudik baruan, mudik gitu ya. Nah, ini yang harus dicek apa Pak? Kemarin udah kita buat ya videonya ya. Betul. Cek ini. Nah, tapi ada yang unik Mas. Itu yang Mas pegang itu apa tuh? Ini namanya transmisi mounting Pak. Lah, ini kenapa jadi kayak roti nih? Ini udah usang Pak, udah sampai ajalnya ini. Ini posisinya di mana Mas? Ini posisinya di sebelah sini Pak, pas di bawah aki. Jadi ini namanya transmisi mounting. Jadi kalau misalnya teman-teman ini kan kalau bentar lagi kan perjalanan jauh ya. Biasanya kan cek dan recheck. Nah kita biasanya kalau untuk ngecek itu kan merasakan getaran mesin yang masuk sampai ke kabin. Biasanya yang paling sering terkena dampak getaran itu adalah transmisi mounting, karena kan tugasnya dia selain dia sebagai bracket atau pemegang mesin, dia juga yang meredam getaran mesin supaya tidak sampai ke kabin sehingga timbul kenyamanan. Nah kalau dia sudah rusak biasanya dia akan berdampak getar, dan terlebih kalau untuk kasus yang seperti ini kita hadapi, ini adalah dia sudah timbul bunyi Pak. Ketika dia maju kemudian digas, angkatan itu dia bunyi kletok, cetok lah. Gitu. Ditambah dengan getaran yang memang sudah sangat terasa sekali sampai ke kabin. Nah itu kalau hal tersebut sudah terjadi, maka yang harus dilakukan adalah melakukan penggantian ini Pak, mountingnya. Ini kita ganti dengan spare part yang original, harganya sekitar Rp630.000. 632. Kurang lebih untuk yang original partnya. Nah ini antara mobil Grand Livina Juke, kemudian Evalia itu sama. Oke, ini udah pasang baru berarti nih? Ini kita sudah pasang baru, kemudian ini tinggal pasang aki saja di atasnya. Nah, kalau bicara masalah penyebabnya kenapa kok dia bisa sampai seperti ini? Ini kan karet ya? Ini kan karet ya? Nah, mobil udah berapa tahun Mas? Ini mobil udah 11 tahun. 11? Ini besar kemungkinan pertama karena usia. Kemudian yang kedua karena mungkin dia posisinya ada di bawah aki. Dulunya pernah pakai aki yang basah. Aki basah, kemudian dia mengisi aki terlalu banyak sehingga dia bawah sini, karena dia pas posisinya ada di bawah aki Pak. Ini dia kemasukan air aki kemungkinan, karena di sini ada bekas-bekas juga. Di sini ada sejenis kayak cairan ya Pak ya. Kemungkinan ini cairan yang mengakibatkan dia masuk ke dalam sini, kemudian dia terserap oleh karet yang ada di mounting ini. Nah karet inilah yang akan meredam getaran itu tadi Pak. Tapi dikarenakan dia karet ini dia memiliki pantangan ya, sebenarnya karet itu kan sebenarnya nggak boleh kena oli terlalu lama. Kita bicara olinya, oli spek apa dulu nih? Biasanya kalau oli-oli yang oli mesin, oli matic itu biasanya dia cepat rusak. Sehingga memang beberapa karet kan ada yang fungsinya sesuai dengan peruntukannya Pak. Misalnya kayak rem. Dia memang tujuannya adalah seal rem itu dikhususkan untuk rem, dikhususkan untuk yang dia dikompres dan tahan terhadap minyak rem .3, .4. Kalau untuk yang kayak seal power steering itu sendiri yang di dalam itu kan dia juga ada karet. Nah karet itu juga harus tahan terhadap ini Pak, cairan dari oli dari power steering. Nah oli dari power steering ini dia kalau keluar terus ngenain engine mounting kayak gini, karet-karet yang rubber biasa kayak gini, dia jebol. Kalah. Padahal di dalamnya ada karet juga ya? Padahal di dalamnya karet juga. Makanya kalau kita bicara masalah karet, loh kok karet kok oli kok bisa jebolin karet? Nah gimana dengan seal-seal yang ada di dalam mesin? Iya betul. Dia seal tersebut memang diperuntukkan untuk yang tahan terhadap oli tersebut. Seperti itu. Nah kalau untuk yang kayak karet-karet luar seperti ini, karet stability
releaser yang di bawah, terus karet lower arm, itu memang dia rawan tuh. Iya, itu rawan tuh. Kan banyak yang jebol tuh. Iya, kalau dia benar. power steeringnya bocor, ya itu karena memang dia kondisinya kalau di karet-karet tersebut memang tidak diperuntukkan untuk oli transmisi atau oli power steering seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk yang masalah ini tadi masalah usia dan juga masalah ini, Pak, apa namanya, air aki kemungkinan besar ya. Oke. Baik, tadi Mas Hardi sudah menyebutkan ada gejala yang sebenarnya ditimbulkan dari masalah engine mounting ya. Iya. Nah, gejala-gejala ini sebenarnya dari awal sudah kita bisa rasakan nggak sih? Betul. Tentu dari awal kita pernah membuat satu video ya, Pak, yang kalau Ngecek kita pernah ngecek itu kan pertama dari getaran. Yeah. Yang kedua dia biasanya kalau kayak gini jebol seperti ini kan dia kan kondisi transmisi itu kan pasti kan goyang. Nah, ketika dia masuk gigi D gitu, nah itu biasanya ada tambahan apa itu namanya, bunyi. Oh. Jadi kalau kita masuk D gitu, tahu kita gas gitu ada jeduk. Nah, itu kalau misalnya belum terlalu parah, kalau udah parah dia sekalipun tidak kondisinya tidak ini ya, tidak masuk gigi, dia di starter saja itu udah mulai timbul bunyi, Pak, karena si transmisinya kalau di starter kan goyang. Itu dia udah mulai timbul bunyi. Nah, kemarin kan yang diajari Mas Ardi kan ngetesnya itu di sini. Ya, betul, Pak. Nah, kalau yang sebelah kanan ini gimana cara ngetesnya? Jadi ini kanan ini dia dari depan. Kalau dia dari belakang, kiri. sorry. Nah, kalau kiri itu sama sebenarnya, ketika dia ini kan rambatannya kan tetap nanti ke bodi, Pak. Ke bodi juga. Sama, ngeceknya seperti itu. Jadi getaran di antara area mesin sini dengan di bodi sini paling nggak dia terreduksi. Nah, kita bicara masalah karet, Pak. Sebenarnya mereka itu mungkin ya itu seumuran. Kalau karet-karet itu kita bisa ngelihat di sini support shocknya itu kan udah pada jebol, Pak. Oh iya, ini udah jebol nih. Ini juga sebelah sini, ya? ini juga jebol. Nah, besar kemudian mereka ini kan karena satu pabrikan, betul. Misalnya dari Nissan dirakit dengan waktu yang sama, kurang lebih nggak jauh-jauh beda usianya mereka antara support shock, meskipun ya kalau kita tarik terhadap kasus yang terjadi ataupun kinerjanya itu tentu nggak bisa disamakan antara support shock dengan mounting. Engine mounting. Tapi kalau bicara masalah usia, karet-karet itu kan mirip-mirip ya, usianya sekitar 5 sampai dengan 10 tahunan itu udah mulai ada retakan. Dan mobil ini udah 11 tahun. Iya, 11 tahun. Kejadian seperti ini. Tapi kadang ada juga mobil, Mas, yang lebih usia 11 tahun, tapi tidak masih bagus ya. Masih bagus. Kalau kita bicara kan juga kita memperhatikan kilometernya juga, jarak tempuh. Oh iya, betul ya. Jadi bukan hanya sekedar usia tapi juga jarak tempuh. Kadang-kadang ban itu dia kalau misalnya jarak tempuhnya itu dia jauh, kemudian usianya itu juga bersamaan, kadang-kadang kan beda antara jarak tempuh yang sering dipakai dengan yang jarang dipakai. Kalau ban lebih kita temuin kadang-kadang, nggak semuanya ya, itu yang jarang dipakai belum tentu dia dalam kondisi bagus. Kadang-kadang yang jarang dipakai malah dia banyak retakannya. Karena itu tadi tergantung juga kondisi di sekitar ya. Jadi kalau kondisi sekitar misalnya dia suhunya terlalu tinggi, itu juga bisa mempengaruhi terhadap ban. Jadi apa sih sebenarnya faktor yang menentukan keawetan dari engine mounting ini dan transmisi mounting? Kalau untuk keawetan tentu jam kerja mesin. Jam kerja juga mesin. Pengaruh. Selain usia ya, ini kita bicara selain usia. Jam kerja mesin. Kemudian yang kedua, cara penggunaan mobil itu sendiri. Misalnya kalau apa itu kita contohnya itu? Bicara mobil matic sama manual, umumnya yang lebih sering kena cepat itu matic. Jadi kalau matic itu ketika dia kondisi masuk D seperti itu, dia langsung menahan, Pak. Oh ya, ini D masuk gigi, ini lampu merah deh. Iya, jadi kondisi dia di D gitu, kemudian di kondisi stop itu dia langsung menahan. Gitu. Beda dengan manual. Kalau manual kan lebih seringnya kita bisa mengoperasional. Kalau kita berhenti, kita operasionalkan pasti netral. Iya, netral. Jarang sekali orang kalau berhenti itu masih nginjak kopling gitu. Kecuali mungkin ditanjakan ya. Ditanjakan dalam kondisi yang hampir macet seperti itu, biasanya kopling masih operasional. Tapi kalau yang mobil-mobil matic ini ketika dia jalan normal sekalipun, itu kan jalan kondisi dia masuk D, itu dia udah langsung menahan, Pak. Jadi kondisi di sini
ini transmisinya dia masuk D itu biasanya dia maju ke depan ya, gerakannya mana? Ke ongkek, Pak. Oh. Jadi tergantung posisinya. Oh. Tapi rata-rata dia ketika dia nahan laju putaran ke depan, nah dia akan terongkek ke belakang. Oh iya benar ya, benar. Jadi berlawanan biasanya. Ya, berlawanan. Nah, fungsinya dia ini menahan kan ya? Nah, dia fungsinya ini menahan. Jadi ketika transmisi ini dia sudah mulai di D, dia ada menahan apa itu namanya? Putaran dari mesin, kemudian dia menahan transfer yang masuk ke as roda, maka dia akan bekerja pada waktu itu juga. Meskipun dia nggak diapa-apain juga kerja, Pak. Kan nahan. Jadi kayak gini dia nggak ngapa-ngapain kerja dia. Oh iya, nahan dari atas ke bawah itu ya. Dari atas ke Tapi bawah. sebenarnya puntirannya itu lebih besar yang tadi ya. Ya, ketika dia kondisi stop kemudian masuk persneling baik D ataupun R. Nah, berarti selama ini Mas menemukan lebih banyak kasus yang cepat rusak itu adalah Matic. Kasus yang lebih cepat rusak Matic. Dulu malah kasus yang pertama kali kita temukan ini memang benar-benar mobil Matic. Jadi dia tahun 2000 berapa ya? 2011 mungkin. 2011. Jadi Grand Livina 2007 itu 4 tahun kemudian dia ada muncul bunyi ketika dia jalan, kemudian direm, Pak. Ada bunyi cetok sebelah kiri. Jalan direm cetok sebelah kiri, kemudian dicari kaki-kakinya kondisinya sudah pernah perbaikan, masih bagus, as roda juga masih bagus. Begitu diambil akinya ternyata kondisinya mirip seperti ini. Mirip sama ini. Mirip seperti ini. Dan ini pun juga mobil ini keluarnya sama, Pak. Ketika dia kondisi masuk D atau kondisi masuk R, itu dia bunyi cetok gitu. Saat hanya pada saat masuk giginya saja. Awal masuk gigi. Pas kalau dia udah diakselerasi udah hilang. Akselerasi enggak, karena kan dia kalau pas awal itu kan dia kondisinya geser, Pak. Nah, kalau udah geser Pak, biasanya diam. Tapi kalau nanti dinetralin atau kondisi mundur dia akan pindah. Yang mungkin dari belakang pindah ke depan. Jadi yang bunyi tadi itu yang mana? Ini. Baut yang jadi baut ini dia bersinggungan dengan bautnya itu kadang-kadang kan ini kan baut ya, Pak. Kita anggap ini simulasi baut. Oke. Nah, ini adalah bautnya seumpamanya. Nah, ini bautnya, dia bentur ini, Pak. Ini kan besi nih, Dor. Oke. Itu yang bunyi. Nah, ini dia baut itu ceduk. Ini bukan yang gini ya, Pak. Kalau hujan. Ntar lagi hujan, Mas. Nah, ini ting 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 ya. Oke. Jangan gitu, Pak. Oh, baik. Nah, kalau bicara masalah apa sih yang bikin ini biar awet? Tentu ya cara pemakaian kendaraan. Pemakaian salah satunya ya. Salah satunya itu tadi kalau dia kondisi D dan R saja itu dia menahan, berarti yang harus dihindarin adalah stop D dan R. Tuh. Nah, terus kalau masalah ini, Mas, barang yang kita pakai ini namanya satu asli, yang satu yang asli. Ya, asli ya. Itu berapa lama ini ya? Jadi gini, yang sering kita temuin antara asli dengan tidak asli itu lebih kepada komposisi karetnya. Biasanya kalau yang asli ini lebih lembek malahan. Lebih lembek dan lentur. Jadi lembeknya dan lentur itu dia fungsinya sih untuk benar-benar meredam getaran. Kalau kita ngelihat yang non ori dia lebih keras. Nah, tapi kita belum pernah membandingin berapa lama nih antara ori dengan non ori. Tapi yang kita pernah bandingin adalah kualitas karetnya, rubbernya. Apa pengaruhnya, Mas? Nah, non ori itu dia lebih keras dan getaran itu akan terproduksi, tersalurkan. Iya, benar. Tetap masuk ke area body. Harusnya dia tuh menahan ya dengan lembutnya tadi ya. Getaran itu tadi dikurangi dengan adanya ini apa namanya mounting ini tadi. Iya, benar. Ini tadi. Tapi dikarenakan dia agak keras sehingga dia malah konduktor. Jadi, apalagi nanti udah kena panas, Mas. Apalagi udah kena panas, kalau kemungkinan besar yang kita dapetin yang non ori itu keras, itu biasanya dia kalau misalnya udah lama-lama kena panas lebih cepat pecahnya. Oh, malah pecah ya? Iya, lebih cepat pecahnya. Karena gini, Pak, sifat dari karet ini kan kalau dia lama-kelamaan dia akan mengeras benar. Lama-kelamaan dia akan kaku, akan mengeras. Mungkin kalau kita pernah bongkar ini apa ya, apa namanya, seal ya? Seal. Itu kan dia kan lama-lama kaku dan mengeras. Betul. Sama kayak perpak-perpak kayak gini. Dia kaku dan mengeras. Meskipun nggak sama ya, sekali lagi meskipun nggak sama, tapi sifat karet itu kalau dia lama-kelamaan kena apa tuh namanya panas, itu dia akan mudah sekali untuk pecah. Makanya ini kita bisa dapeti seperti ini, Pak. Ini dia lebih lebih teksturnya itu udah nggak ulet lagi, jadi lebih kepada kaku dan pecah. Makanya pecahnya itu dikarenakan dia kaku.
Iya. Berarti semakin keras yang kita pakai ininya, apa namanya, mounting ya. Komponennya selain dia nggak bisa ngurangin getaran akan maksimal, akan semakin cepat lagi rusaknya. Rusak. Biasanya yang kita pernah temuin itu bukan di komponen sininya Pak, tapi di sambungan-sambungannya. Oh, di dalamnya sini ini kan ada ini ya. Besi ya. Nah, biasanya di dalamnya besi sini dia udah mulai ada retakan. Jadi bukan di luar. Bukan di sininya. Tapi di sambungan-sambungannya. Nah, di samping sini jadi dia ceplok model. Nyeplok. Nah, kayak gitu, Pak. Baik. Terima kasih Mas Ardi. Ya, informasinya. Ini tadi harga udah belum? Harga sudah, tapi perbandingan harga yang non ori ke ori berapa selisihnya? Ya, yang pernah kita dapati original ini murah, Pak. Kalau hitungannya kita bagi misalnya 6 tahun ya. Oh iya, 6 mungkin tahun. Setahun 100.000 rupiah, jadi 6 tahun 600 ribuan. Oh, kalau yang murah, non ori rata-rata harganya 250 sampai 400 ribu. Jadi kalau menurut kami ya daripada lebih hemat kita cari ini yang ya. non ori, mendingan kalau dibagi dengan kenyamanan selama berkendara dan juga usianya lebih enak yang original. Plus ongkos bongkar ya. Plus ongkos bongkar, iya benar kan, nanti kan dalam waktu beberapa tahun kalau dia udah besar bongkar lagi. Iya, itu 6 tahun, yang ini 2 tahun. Nah, 3 kali dong. Iya. Nabung benar lah nanti biar dapat barang yang ori kemudian dipasang nyaman. Oke. Seperti itu. Semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.